Hai gengs, weekend kayak gini enaknya ngabuburit sambil dengerin temen cerita gitu nggak sih? Biar nggak terasa tahu-tahu udah beduk aja nanti. Tapi yang ngomong-ngomong ya, gue mau tanya sama lu pada, THR kalian udah pada kelihatan hilalnya belum? Habisnya dari kemarin kita juga nungguin nih turun dari bos, tapi kayaknya mana gitu kagak turun-turun. Ya udah deh, daripada ngejar THR susah banget gitu ya, macam kita ngejar jodoh kagak dapet. Mendingan yang pasti-pasti aja deh ngejar THR-nya di Bukalapak aja. Karena menjelang hari raya nih, Bukalapak lagi ada promo THR sale, di mana banyak banget barang-barang yang harganya mulai dari Rp1.444 tuh. Plus ada diskonnya juga sampai dengan Rp750.000. Dimana promo ini berlangsung tiap jam 3 sore, gengs. Jadi udah jelas nih ya, di Bukalapak tiap jam 3 sore tuh lu kejar THR sale-nya. Nggak kayak bos kalian tuh PHP, tiap kali dikejar ngilang lu. Ditanya, kapan turun bos THR-nya, begitu ngilang ya. Oh iya, sama nih kalau kita menjelang mau lebaran, biasanya kan tradisinya suka kirim-kirim hampers tuh ya. Nah, buat kalian yang pada bingung nih, enaknya tahun ini ngirimin apa ya? Mungkin buat teman-teman, buat kolega, buat saudara-saudara, atau buat mantan pacar begitu. Ngapain dia dikirimin? Cuman maunya sekarang nih ngirimnya yang apa ya? Yang bermanfaat, tapi tetap murah pastinya ya. Kan kita penganut harga diskonan. Makanya deh cari aja semuanya di Bukalapak. Karena ini lagi ada promo juga nih, hampers Ramadan dari Real Food. Yang harganya jadi cuma segini, gengs. Rp250.000 coba. Buruan deh, gengs, makanya kalian yang lagi pada nyari-nyari kebutuhan-kebutuhan apa aja selama bulan Ramadan ini sampai nanti lebaran, belinya di Bukalapak aja. Dan tadi tuh, tiap jam 3 sore nih, kalian pantengin promo berkah kejar THR sale tuh di Bukalapak. Ya pokoknya buat info selengkapnya kalian cek aja di deskripsi di bawah ya. Ingat, pokoknya buka aja Bukalapak. So guys, hari ini kita akan menceritakan kisah dari Uta yang pas gua baca nih loh, kok kita jadi kayak berasa nonton Jejak Petualangan atau My Trip My Adventure begitu. Karena ceritanya nih ada di pedalaman hutan Kalimantan, adventure banget sebenarnya, tapi sekarang kita harusnya manggilnya Om Uta ya, karena udah punya 2 cucu. Karena kejadiannya ini dulu banget di sekitar awalan tahun 2000-an. Sewaktu Om Uta ini baru lulus kuliah dan dapat kerja di sebuah pertambangan emas di Kalimantan. Tapi memang Om Uta ini konteksnya orang Kalimantan sih, tepatnya orang Banjarmasin katanya, gengs. Nah, cuman tempat kerja atau galian pertambangannya itu lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Karena beradanya di pelosok di dalam hutan-hutan gitu, gengs. Area pertambangan lah. Nah, di tempat kerjanya itu dia punya rekan yang seumuran. Istilahnya ini sama-sama anak baru. Belum ada 3 bulan kerja di situ. Yang istilahnya apa ya? Prohibition katanya begitu cenah. Namanya Wicak. Nah, kalau Wicak ini memang perantau, dia orang Jawa. Karena umur mereka berdua nih masih tergolong muda dan statusnya juga anak baru, mereka sering dapat kerjaan yang namanya sesi sibuk, alias disuruh-suruh, disuruh nyari inilah, nyari itulah. Pokoknya ya agak di luar job desk. Ya macam apa ya, digojlok lah sama seniornya. Cuma katanya itu mah hal yang biasa. Di tempat kerjanya begitu emang alurnya seperti itu. Yang juniornya akan disuruh-suruh terus sama si senior. Meskipun katanya di luar jam kantor sekalipun. Jadi memang agak nggak sehat sih ya. Tapi ya udahlah, ini kan ceritanya Om Uta. Makanya sesuai moto teman cerita, untung ini cerita lu bukan cerita gua. Nah, singkat cerita, kantor mereka itu ada proyekan untuk menambang emas di sebuah hutan yang bisa dibilang apa ya, agak pro dan kontra. Karena di sana dipercaya ada sebuah suku yang tinggal, kayak suku asli pedalaman situlah. Nah, kan bukan rahasia umum lagi ya kalau suku-suku di Kalimantan yang asli tuh masih tinggal di dalam hutan. Itu sebenarnya sih mungkin dibilang baik ya baik. Tapi kalau diusik, takut, gengs. Kadang kan katanya sakti-sakti tuh. Namun lagi-lagi, Uta sama Wicak yang jatuhnya hanya babu korporat menjalani titah dari kantor. Kayak gue nih, babu netizen yang hanya menjalani titah dari kalian semua, nyonya sama tuan. Jadinya ya nggak bisa ikut campur segala perjanjian, penentuan area, dan sebagainya itu ya udah tanggung jawab kantor sama atasannya, bukan tanggung jawabnya si Uta. Ujung-ujungnya proyek itu tetap dilaksanakan. Namun nggak tahu kebetulan apa gimana ya, ada aja masalahnya. Yang tahu-tahu mesin bornya katanya mati lah tuh sampai 3 hari, jadi kan nggak bisa kerja, nggak bisa nambang. Atau mobil logistik mereka atau kecelakaan. Padahal udah deket nih, tapi tiba-tiba teguling gitu, yang jadinya makanannya hancur semua, jatuh, nggak bisa dimakan. Terus pekerja-pekerja lainnya katanya banyak diganggu. Pokoknya ada aja deh ceritanya dah. Nah, sampai ada saat nih, bos besar mereka sama klien si investor tuh datang ke lokasi buat mantau. Nah, kebetulan lagi kan logistik mereka itu lagi terbatas tuh, karena kemarin sempat ada kecelakaannya kan. Nah, tahu-tahu si klien investornya ini tuh BM pengen soto Banjar katanya buat makan malam. Karena itu ada
sekitar jam 5 sorean lah. Karena ini jatuhnya klien ya, bisa dibilang ya. Klien adalah raja, tapi ada gila-gilanya. Situasinya di tengah hutan, lu pingin soto Banjar. Ya gimana pun juga, tapi tuh harus semacam apa ya, simsalabim diturutin. Namanya bos besar juga kadang nggak mau tahu ya. Lu cari dah tuh soto Banjar di mana. Yang ujung-ujung yang pusing nih, ya si utama Wicak yang disuruh. Dan biar cepat, mereka naik motor lah ceritanya nih, menuju ke desa terdekat atau ya sekitarnya banyak pemukiman lah untuk mencari si soto Banjar. Dimana dari area hutan itu ke daerah yang bisa ditemukan orang-orang jualan makanan, lah itu cukup jauh sebenarnya gengs. Yang logikanya pun kalau misalkan kebeli ini balik lagi juga udah dingin kali itu kuahnya. Tapi ya udahlah, namanya disuruh mereka jalan-jalan aja. Tapi masalahnya waktu mereka pergi kan itu udah agak-agak mau maghrib ya. Tapi di sana sih masih terang katanya jam segitu. Karena kalau di sana maghribnya hampir 6:30 katanya. Nah masalahnya mereka nih perginya itu main bawa motor pekerja lain aja begitu, kagak tanya-tanya dulu atau sekedar ngecek lah kondisinya bagaimana. Karena di jalan nih pas mereka udah melaju ternyata lampu jauhnya nih mati dan remnya nggak pakem sama sekali. Soalnya kan mereka kayak buru-buru gitu ya, panik disuruh nyari soto Banjar buat makan malam. Itu udah jam 5 sore nih, klien nungguin, takutnya nanti kemalaman begitu kan, kliennya pundung lah, mereka lagi yang kena semprot. Jadilah mereka ngebut, tapi karena tadi tuh remnya ternyata kurang pakem, pas lagi daerah turunan terus agak mau belokan, mereka bukannya belok jadinya bablas alias nusuk masuk ke jurang, kecelakaan gengs. Yang mana posisinya pada saat itu Uta nih yang nyetir pakai helm, sementara si Wicak tuh di belakang dibonceng tapi kagak pakai helm. Makanya ini pelajaran ya buat kita semua ya, mau jauh mau deket gitu, kalau lu misalkan naik motor pakai helm sama cek-cek dulu kondisi motornya. Pokoknya Uta masih inget banget tuh rasa takut, kaget bercampur panik sewaktu mau mencap rem, tapi itu kagak kegigit nih remnya nih. Jadinya motornya masih melaju terus sampai bablas jatuh. Ya kita juga merinding ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai deh. Akibatnya dia guling-guling terus mendarat di tanah purah dengan sensasi yang sakitnya luar biasa. Kupingnya juga pengang ya, karena kan kebentuk pakai helm ke tanah drak gitu. Pastinya itu keras banget tuh. Dan yang paling sakit tuh kakinya berasa patah. Yang waktu dia lihat kayak ada tulangnya nyembul keluar. Pokoknya Uta berasanya kayak cuma bisa teriak-teriak gitu karena saking sakitnya banget dia akhirnya pingsan. Abis itu dia nggak inget apa-apa lagi. Dia pun nggak sempat ngeliat ya si Wicak bagaimana keadaannya, motornya tuh bagaimana. Karena kejadian kan cepet banget ya. Kayak jatuh, prop gitu kan. Nahan sakit gitu sambil berdebar jantungnya, abis itu kayak udah gelap pingsan. Sampai dia nih bangun-bangun karena dia merasakan satu badannya tuh kayak sakit banget. Seperti ada yang menjalar dari kaki bawah tuh sampai ke atas palanya gengs. Uta teriak-teriak gitu sambil nangis dengan sakitnya kayak wah gitu. Karena katanya dia belum pernah merasakan sensasi sakit yang segitunya. Jadi itu tuh rasanya lebih sakit daripada waktu dia tadi pas kecelakaan. Nah waktu kecelakaan aja, waktu dia melihat tulang kakinya sampai keluar, itu kan sakitnya bukan main ya. Ini katanya 2 kali lipat sakitnya gengs. Tapi yang kali ini rasanya tuh berlangsung semacam 15 menitan, tapi habis itu lama-lama turun lagi nih sakitnya, hilang. Uta yang udah basah nih keringet dingin baru bisa tenang dan menyadari kalau dia ternyata ada di sebuah gubuk yang kayak temboknya tuh terbuat dari anyaman bambu. Dirinya itu tidur kayak di dipan kayu dengan alas tikar, yang pas dilihat di sampingnya nih ada 2 orang pakai ikat kepala merah, tapi mereka nggak pakai baju. Spontan di situ Uta langsung menyadari kalau 2 orang ini tampak seperti suku pedalaman. Ulun ini di manakah? Tanya si Uta tuh pakai logat Banjarmasin. Pokoknya kita kagak bisa, mohon maaf ya. Ikam tenang aja, Ikam sudah kami sembuhkan lawan minyak bintang, kata salah satu orang itu tuh. Dengar kata minyak bintang, Uta kaget setengah mati. Hah? Karena dia nih yang sebagai orang Banjarmasin asli juga, itu sering mendengar cerita-cerita tentang minyak bintang. Karena buat orang Kalimantan, katanya cerita tentang minyak bintang itu memang sudah apa ya, rahasia umum, sudah tersebar. Tapi itu tuh susah banget buat mendapatkan yang asli. Dimana menurut rumornya minyak bintang saking saktinya tuh minyak katanya, sampai-sampai disebut juga sebagai minyak sambung nyawa. Karena bisa menyembuhkan luka apapun, sama juga patah tulang yang separah apapun. Dan minyak bintang itu katanya jenisnya ada beda-beda ya, ada level-levelnya begitu. Berasa bon cabe. Istilahnya nih, level yang paling ringan malah level 3 gitu ya. Dimana itu bisa menyembuhkan tadi tuh patah tulang sama luka-luka. Nah, di level 2, minyak bintang itu bisa bikin orang kebal dan berumur panjang sampai susah matinya. Nah, di level 1 nih, minyak bintang bisa menghidupkan orang mati. Walaupun terdengarnya kayak, wah paten banget ya, so ajaib, so magic. Kayak ramuan zombie apa begitu bisa ngidupin orang mati. Tapi katanya minyak bintang ini, itu mempunyai efek yang menyeramkan. Atau bisa dibilang minyak ini tuh pembawa
sial dan kutukan buat orang yang memakainya. Makanya kalian dengerin nih, simak sampai akhir biar tahu seserem dan semengerikan apa sih orang-orang yang menggunakan minyak bintang ini. Ya pokoknya tadi Uta pas denger katanya diolesin minyak bintang, itu kan kaget ya, dalam artian langsung takut. Karena percaya nggak percaya gengs, badannya tuh yang penuh luka-luka udah ketutup semua lukanya, jadi kayak koreng, jadi ngering. Gak ada luka basahnya, ketutup semua. Dan terakhir kali kan dia ngeliat tulang kakinya sampai muncul keluar robek ya, itu udah nggak ada, kakinya udah normal. Dan Uta babar udah tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi sakitnya tadi tuh yang berlangsung 15 menit pas langsung dia kebangun. Di situ Uta posisinya nggak pakai apa-apa ya, cuman bawahnya tuh dia tutup pakai kain. Nah salah satu orang suku itu bilang, tenang aja kita cuman ngolesin, pokoknya pakai bahasa Banjar, ribet ngomongnya lah. Si Uta sih nulisin sih, tapi kita takut salah ngomong ntar repot. Nah di situ Uta kayak masih mengingat-ingat kejadian terakhir waktu abis kecelakaan dia jatuh tuh bagaimana sih? Kok tau-tau dia bisa sampai di situ? Prosesnya tuh bagaimana? Dia nggak inget. Saya Mamut dan ini Oboy, kata si orang itu memperkenalkan diri. Oh iya saya Uta sama Loh. Dia baru sadar nih, Wicak mana? Yang namanya Oboy itu bilang, temannya satu lagi ada di sebelah katanya, tapi sudah meninggal. Ngomongnya enteng banget gitu gengs, kayak itu di sebelah tapi udah mati. Ya Uta shock lah, kayak hah meninggal? Dia langsung bangun dan minta diantarin ke tempat temannya itu. Nah satu hal yang bikin Uta emes lagi adalah waktu dia bangun nih, dia berasa normal aja udah, badannya sehat-sehat aja, nggak ada terasa kayak sakit atau gimana gitu, langsung bisa jalan. Tapi semua itu kan cukup terdistraksi juga ya sama pikiran, hah Wicak meninggal nih. Pas udah diantar tuh sama dua orang tadi ke rumah sebelahnya, bentukannya sama ya, dari anyaman bambu gitu, nggak gede, beber kayak cuman satu kamar gitulah. Dilihat bener Wicak terbaring dengan kondisi berdarah-darah yang banyak tuh luka basahnya, sama separuh wajahnya juga kayak abis kegesek gitu, rusak geng. Sama Uta kayak diginin kan hidungnya, dicek nafasnya nggak ada, emang bener. Nangis lah Uta sejadi-jadinya. Dia bener-bener merasa kacau, kayak loh kenapa situasinya jadi kayak begini sih? Dari situ Uta dibawa lagi nih ke tempat tadi, yang kamar tempat tadi dia kebangun. Dikasih minum gitu kan biar tenang, dan dikasih pakaian juga yang kayak kain tebal gitulah khas suku sana, sama seperti yang dipakai sama Mamut sama Oboy. Gak lama ada bapak-bapak tua nih masuk. Pakaiannya bapak ini tuh berbeda nih, kelihatan sendiri. Soalnya si pas bapaknya masuk, Mamut sama Oboy langsung kayak nunduk gitu sambil memperkenalkan kalau katanya itu namanya Datuk Saduri, orang yang ditetuakan di suku mereka. Nah Datuk Saduri ini tuh terlihatnya ramah ya, dan kayak senyum terus gitu ke si Uta. Tapi dia berbicara pakai bahasa apa yang namanya itu, bahasa Ngaju namanya ya, yang kental banget ditambah suaranya ini pelan. Jadi kayak orang udah tua ngomong bagaimana sih? Maksudnya si Uta jadi nangkapnya juga agak susah sebenarnya nih Datuk Saduri ngomong apa. Yang intinya yang Uta tangkap nih, Datuk Saduri itu bilang, ini kurang lebih ya, teman kamu masih kami biarkan seperti itu karena memang sedari awal nyawanya sudah tidak ada, sudah tidak tertolong. Berbeda dengan kamu yang masih bisa diobati dengan minyak bintang kami. Tetapi memang jika kamu bersedia, teman kamu bisa kami bangkitkan kembali dengan minyak bintang. Tetapi ada resiko yang harus ditanggung seumur hidup. Kira-kira begitulah maksud perkataan dari Datuk Saduri waktu itu. Cuma di sini posisinya si Uta masih campur-campur kan antara shock, bingung, terus harus mencerna tadi pada suku-suku nih ngomong apa sih maksudnya. Terus dia harus bagaimana nih reaksinya, dia nggak tahu. Uta cuman kayak mikirnya dirinya baru kecelakaan tapi tahu-tahu udah sehat begini, dia juga kaget. Tapi di satu sisi temennya ini meninggal nggak selamat. Terus pas Datuk Saduri dibilang bisa disembuhin katanya lukanya begitu ya, Uta ngangguk-ngangguk aja, iya. Nah saat itu kan keadaannya memang malam hari ya. Semenjak tadi Uta bangun di awal tuh emang udah malam. Langit kali itu juga cerah tuh, banyak bintang. Yang akhirnya para suku semacam kayak dilihat-lihatin melakukan ritual, dimana mereka duduk tuh di lantai di bawah menghadap depannya ada Wicak yang sudah terbaring gitu, tidak bernyawa. Datuk Saduri ini berdiri sambil megang botol kecil banget kayak sekecil kelingking, macam botol-botol refill parfum dicondet begitu, kecil banget. Tapi tutupnya kayak pakai sabut kelapa begitu katanya gengs. Nah dibuka nih sama dia dan dicelupin nih satu batang lidi yang kagak tahu juga si Uta itu lidi apaan, tapi bentukan lidinya walaupun satu batang tapi agak tebel gitu, kokoh. Dicelupin nih satu batang, terus diambil kayak dibaca-bacain, terus diolesin di bibirnya Wicak sampai kayak dimasukin ke mulut, terus dioles-oles ke lidahnya si Wicak. Jadi kayak kagak ada satu mili kayaknya itu ya minyaknya ya, cuma diambil pakai lidi, dipeperin lele gitu doang. Sementara orang-orang suku lain nih itu masih terus tuh merapalkan mantra-mantra. Yang nggak lama jari tangannya Wicak kayak gerak-gerak gengs, kayak mulai bergerak. Melihat hal itu semua orang makin kenceng nih melapalkan mantranya, dan tubuhnya Wicak langsung bergetar hebat, kayak goyang kayak orang kejang, prak gitu. Soalnya kan kasurnya kayak dipan kayu doang ya pakai tikar, jadi kayak prak. Uta cuma bisa ketakutan melihatnya, dikira Wicak kayak ayan begitu ya. Tiba-tiba matanya Wicak nih melek gitu, melotot, gede banget sampai bagian putih matanya nih merah semua gengs, sampai saking urat-uratnya kelihatan tuh merah, dan lidahnya menjulur keluar. Saking seremnya Uta nangis gitu, tutup mata nggak mau lihat. Keadaannya Wicak ini nggak normal soalnya nih. Tapi abis kayak gitu Wicak kayak
diam lagi tidur, dan semua orang terdiam juga berhenti nih merapalkan mantra. Sampai Datuk Saduri bilang memang sudah selesai. Cuman pas Uta lihat ya, Wicaknya nggak bangun tuh, kayak tidur lagi ke posisi semula. Katanya tuh ditunggu saja, nanti juga akan bangun kalau sudah pulih semuanya. Ya udah, malam itu Uta yang lagi kebingungan nih, diajak ngobrol-ngobrol sama Mamut sama Oboy, sambil dijamu juga lah dengan beberapa makanan macam ayam bakar sama daging kelinci gitu katanya, gengs. Mamut sama Oboy bilang katanya mereka nih yang menemukan si Uta sama Wicak kecelakaan, dan posisinya waktu itu Wicak memang sudah meninggal. Motor mereka juga udah ringsek banget di lokasi kejadian. Datuk Saduri bilang kalau besok Wicak sudah bangun, kalian berdua dipersilakan untuk pulang. Nah, di situ akhirnya Uta nanya kan, minyak bintang itu sebenarnya apa? Nah, Oboy bilang katanya suku di situ pun itu sebenarnya tidak terlalu tahu ya proses pembuatannya seperti apa. Karena di suku mereka yang membuat minyak bintang itu ya Datuk Saduri, dengan ritual-ritual khususnya menyendiri seorang diri. Jadi nggak disaksikan sama penduduk lain. Ya paling mereka hanya diminta untuk bantu menyiapkan. Bahan-bahannya kayak ada ular piton, burung gagak, sama mayat dari musuh mereka. Yang semuanya itu diambil bagian otaknya. Yang nantinya otak itu akan dijemur selama berhari-hari hingga mengeluarkan minyak, gengs. Tapi setelah itu ya mereka nggak pernah ngeliat nih proses pembuatannya hingga benar-benar menjadi sebuah minyak bintang yang dibawa-bawa tuh sama Datuk Saduri. Tapi para orang-orang suku sana tuh mempercayai kalau minyak tersebut ada ajian mistisnya dan bekerja di malam hari aja saat bintang-bintang bermunculan, makanya disebutnya minyak bintang. Nah, waktu Uta nanya, apa benar Uta bisa sembuh dan hidup kembali dengan minyak tersebut? Setelah sebelumnya kan Uta ngecek ya, nafasnya emang udah nggak ada. Mereka bilang, tunggu saja, banyak kok suku kami yang pada mati karena berperang dengan musuh-musuh kami, tapi akhirnya dihidupkan lagi dengan minyak itu oleh Datuk Saduri. Uta sempat nanya lagi tuh, kenapa kalian mau menolong kami? Mereka bilang karena kalian bukan suku dari musuh kami. Namun dalam hati kan Uta berpikir ya, mereka tahu nggak sih dia sama Wicak itu kan kerja di pertambangan emas yang dekat sama pemukiman mereka. Maksudnya mereka ini sebenarnya terganggu nggak sih? Cuma karena takut makanya Uta nggak bilang. Uta nih ngakunya dia ini lagi melintas di daerah situ buat mau foto-foto aja tapi kecelakaan. Jadi ini jatuhnya Uta berbohong ya, gengs ya. Uta juga akhirnya sempat mikir, ini orang-orang kantornya lagi pada nyariin dia sama Wicak nggak ya? Atau minimal orang kantornya tuh tahu nggak sih kalau mereka ini kecelakaan? Nah, semakin malam Uta kan semakin ngantuk tuh. Akhirnya ya udah tidur. Pagi-paginya saat dia terbangun, badannya tuh kerasa seger banget. Kayak orang abis tidur nyenyak gimana sih? Dan bawaannya tuh enteng jadinya. Dilihat-lihat lagi nih lukanya udah berber kering semua. Jadi kayak bekas luka goresan doang gitu, gengs. Nah, pas dia keluar bilik, itu udah banyak nih orang-orang dari suku itu yang melakukan aktivitasnya udah kayak biasa. Mereka juga menyediakan ember kayu besar sambil kayak masak air panas gitu. Nah, hal pertama yang dilakukan sama Uta itu melihat Wicak ke kamarnya. Dan sewaktu ke sana, Wicak nih posisinya lagi udah duduk tuh di atas dipan, tapi sambil kayak bengong gitu, tatapannya kosong. Cak, si Uta kan teriak ya, antara kaget campur seneng. Wicak langsung noleh. Aku kenapa tak? Ini di mana? Si Wicak tuh suaranya masih agak serak. Uta jelasin tuh mulai dari mereka kecelakaan, terus ditolong nih sama orang-orang suku situ. Abis itu dikasih minyak bintang yang dibilang, kamu sebelumnya udah mati loh. Dia dengar begitu, Wicak nggak percaya kayak, apaan? Dia ngerasanya kayak abis bangun tidur aja. Tapi kok dibilang abis mati gitu, dia nggak percaya. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, Oboy ini masuk. Dia bilang katanya, kalian mandi dulu. Ya Uta sama Wicak nurut aja ya. Ternyata tadi ember kayu yang dilihat sama Uta, sama air yang dimasak itu buat mereka mandi. Di situ banyak tuh wanita-wanita dari suku itu yang pada gak pakai atasan, nuangin rempah-rempah tuh ke ember. Wicak sempat berbisik kayak, ini kita mau dimasak. Takut kan dia soalnya. Tapi pas dicoba ini airnya pakai tangan, panasnya pas kok, bukan air mendidih. Akhirnya mereka mandi deh tuh. Di tengah-tengah orang-orang yang lagi beraktivitas, sebenarnya awkward banget ya. Cuman orang-orang di sana kayak biasa aja, ada yang nyuapin makanan anaknya, ada yang motong-motongin sayuran, kayak nggak ada yang peduli gitu, kayak hal biasa. Ya udah, Uta sama Wicak mandi tuh ngebasuh badan mereka yang penuh bekas-bekas tanah sama darah-darah kering itu kan dibersihin. Setelah selesai mandi, dikasih pakaian baru lagi. Yang pakaiannya tuh seperti orang-orang di situ tuh. Sama jadinya kayak suku mereka. Tapi pas mereka habis selesai kan keluar nih dari ember kayu itu. Nah, orang-orang tuh baiknya langsung ngerumunin dan membasuh diri mereka pakai air itu, gengs. Jadi mereka mandi bekas air dari Wicak sama Uta. Ya Wicak ngeliatnya kan kaget ya dengan situasi kayak gitu. Dia langsung bilang ke Uta, kita pulang yuk, kita keluar dari sini sekarang. Akhirnya Uta bilang ke Oboy, boleh nggak kita pulang sekarang? Dibilang katanya suruh ngomong dulu sama Datuk Saduri. Ya udah, Uta sama Wicak ngadep tuh ke rumahnya Datuk Saduri. Yang di dalam kayaknya memang sudah nungguin mereka berdua. Intinya Datuk Saduri itu bilang, kalau minyak bintang ini nanti ada konsekuensinya. Jadi jangan disalahgunakan. Tapi lagi-lagi, komunikasi dari Datuk Saduri ini agak susah-susah dicerna gitu lah. Apalagi buat Wicak yang nggak ngerti bahasa Hasana. Jadinya mereka ngangguk aja biar cepet dan nggak nanya lebih lanjut lagi sebenarnya
konsekuensinya nih apa nih. Dari situ mereka diantar sama Oboy dan Mamut sampai ke jalan utama. Pokoknya keluarlah dari pemukiman suku mereka, yang katanya jalannya lumayan gempor juga jauh. Nah setelah diantar, Uta sama Wicak nih berterima kasih sama si Mamut dan Oboy. Dan Mamut Oboy ini balik lagi ke dalam hutan. Ya udah, mereka akhirnya ditinggal tuh di jalanan. Yang sebenarnya jalannya sepi, kagak ada apa-apaan, nggak ada yang lewat. Mereka tadinya mau lanjut jalan lagi sampai ke daerah yang mungkin cukup ramai lah, tapi kayaknya agak cukup jauh. Kaki mereka ini udah gempor. Khususnya si Uta ya udah capek banget. Kalau Wicak katanya masih sanggup lah, cuman nggak bisa nih. Uta kan nggak bisa ditinggalin. Jadi ya udah, mereka memutuskan untuk nunggu di situ sebentar lah, siapa tahu ada yang lewat. Tapi ternyata lama tuh nunggunya, sekitar 3 jaman. Kagak ada apa-apaan, kagak ada yang lewat. Sampai tahu-tahu ada mobil nih yang datang, yang ternyata itu mobil logistik abis nganterin makanan dari area pertambangan mereka, tapi mau balik ke arah kota, jadinya ikut dong ngemper. Si sopirnya awalnya tuh takut karena ngelihat Uta sama Wicak itu kan pakaiannya pakaian kayak orang-orang suku adat. Tapi pas denger Wicak ngomong langsung ketahuan lah bukan orang Kalimantan. Terus dijelasin kan mereka ini habis kecelakaan, butuh bantuan numpang. Akhirnya diangkut lah sampai ke kota. Ya udah, dari situ Uta langsung menghubungi keluarganya, terus dia pulang ke rumah. Keluarganya ini nggak ada yang tahu ya kalau ternyata si Uta sebenarnya kecelakaan. Karena kan kejadian ini cuma semalam. Dikira Uta yang masih kerja tuh di pertambangan. Dia juga biasa kan nginep. Sedangkan pas lapor ke kantor, orang kantor nih ngiranya si Uta sama Wicak itu ngabur perkara disuruh beli soto Banjar. Jadi mereka nggak dicariin anyway sih, gila ya. Dan tahun itu walaupun sudah ada handphone, tapi memang kebetulan Uta sama Wicak ini nggak megang handphone. Karena HP waktu itu masih apa ya, semacam barang mewah lah istilahnya. Mereka kan anak baru lulus, duitnya juga belum ada. Ya udah, akhirnya sama kantor diterima tuh alasannya. Tapi pas dilihat-lihat kan kayak lukanya ada sih banyak emang bekas luka soalnya ya. Tapi udah pada kering, jadi kayak luka-luka gores aja. Dimana kantor nganggapnya, oh lu kecelakaan ringan aja kali. Padahal emang motornya ringsek, jatuh ke jurang begitu kan, kagak diambil. Nah waktu mulai masuk lagi tuh kerja besokannya, jadi Beber dianggapnya nih cuma jatuh dari motor biasa aja udah gengs. Disuruh kerja lagi besoknya, Beber rodi banget tuh kantornya. Itu perusahaan Romusa apa bagaimana? Padahal kan si Wicak kemarin pernah meninggal, hidup lagi disuruh kerja. Iya bener-bener kantornya ya. Cuman emang si Uta nggak bilang kalau Wicak meninggal segala macem. Bilangnya ya udah mereka berdua kecelakaan parah, udah gitu aja. Ya udah, balik lagi dong mereka ke area pertambangan. Nah di situ Uta mulai merasakan nih hal-hal yang di luar prediksi. Jadi pas sore-sore lagi pada istirahat nih orang-orang nih, dia ngeliat ada cewek yang lagi seperti menatap dia gitu di kejauhan di tengah-tengah pohon. Awalnya si Uta bingung, loh kok ada cewek? Karena di proyekan gali emas itu semua isinya emas batangan, gengs. Maksudnya emas-emas berbatang. Jadi ini ada cewek satu nongol begitulah. Siapa tuh? Si Uta celengak-celenguk nih kayak, loh kok kayak pada nggak ada yang ngeliat si cewek itu ya? Pakai acara disamperin lah sama dia. Tapi pas baru mau dideketin, si cewek itu melayang pelan alus ke atas, ke atas pohon. Lah Uta kan kayak, loh, teriak dia saking kagetnya. Ya orang-orang pada heboh dong karena si Uta teriak. Uta bilang, ada hantu, itu ada hantu. Tapi semua orang pada kayak ngira, apa sih lu nakut-nakutin? Pada bubar lagi, nggak ada yang percaya, gengs. Tapi kan Uta yang jelas-jelas ngeliat ya jadi parno. Dia langsung ngumpul lagi nih ke tempat para pekerja lagi pada makan dan ngopi. Diem aja gitu kan kayak merhatiin sekitarnya. Dia ngeliat si Wicak jalan sendirian ke tengah hutan. Diteriaki sama Uta dari tempat dia lagi duduk nih. Kayak, Cak, mau kemana lu, Cak? Tapi si Wicak tetap jalan aja gitu sampai hilang masuk ke dalam hutan. Ya dikiranya kan ya mau ngapain aja kali ya. Sampai malam tuh dilihat ya si Wicak nggak balik-balik lagi. Pada baru ngeh, Wicak kemana? Lu kok hilang? Ya tapi kan tadi Uta ngeliat si Wicak masuk tuh ke dalam hutan itu. Akhirnya dicariin tuh si Wicak tuh. Uta sama ada 5 orang pekerja lain pada pakai senter masuk ke dalam hutan. Takutnya si Wicak keseset apa gimana gitu di dalam. Ditelusurin ke dalam hutan, ada bener sepatu jejaknya si Wicak. Soalnya tanahnya kayak tanah-tanah agak lembek gitu, bukan tanah kering. Lagi disenterin tuh nyari-nyari, si Uta ngeliat kayak ada yang berdiri tuh. Tapi kan samar-samar gelap ya. Dikira itu Wicak. Lagi-lagi disamperin sama dia. Makin deket kok bentukannya kayak bukan Wicak, kayak bukan orang ya. Dan kayak tinggi banget. Cak, makin dideketin tuh sama si Uta tuh. Ternyata pocong, gengs. Teriak lagi, Uta langsung lari tuh balik ke timnya. Kenapa teriak? Ada pocong, kata si Uta tuh. Lagi-lagi orang-orang situ nggak percaya. Tapi mereka lumayan jiper sih. Karena kan suasananya udah malam gitu kan di tengah hutan, serem. Nah Uta yang ketakutan nih, akhirnya balik sendirian gitu keluar dari hutan. Dan 5 orang tadi tuh nerusin nyari si Wicak karena belum ketemu. Nah tapi waktu si Uta lagi balik sendirian nih, di hutan itu dia ngeliat isinya pocong semua. Banyak banget sampai si Uta larinya nunduk gitu. Ngeliat tanah, ngeliat jalanan di bawahnya karena di sampingnya pocong, di atas pocong. Gua merinding banget. Ini merinding banget. Saking banyaknya dia harus ngelewatin pocong-pocong yang ada di kanan kirinya dia gitu, gengs. Lari dia sambil teriak-teriak sampai akhirnya balik lagi tuh ke camp yang penuh pekerja. Dengan gemetaran dia nih minta tolong sama
orang di situ untuk nganterin dia ke kota gitu balik. Nggak lama, 5 orang pekerja tadi tuh yang nyari Wicak keluar juga dari hutan sambil teriak-teriak. Ya karena ini si 5-5-nya pada teriak ya, jadinya lebih ditanggepin kayak kenapa gitu kan. Itu si Wicak lagi makan burung hidup-hidup katanya begitu di dalam hutan. Jadi pas mereka nemuin Wicak nih, posisinya si Wicak lagi di tengah hutan, makanin burung dengan mulut yang berdarah-darah. Jadi burungnya dimakan gitu terus matanya Wicak merah katanya. Ya pada kabur, berasa wah nggak bener. Dari situ Uta yang tadi bilang katanya ngeliat pocong itu baru dipercaya. Mungkin senior-senior di situ ngerasanya si Uta sama Wicak nih junior begitu, jadi omongannya kurang didengar. Yaudah akhirnya pada bilang, udah minta tolong siapa deh. Dikira si Wicak nih kesurupan sama orang-orang. Makanya dari situ Uta sama beberapa orang lagi nih pergi ke desa terdekat, karena kalau ke kota mah kejauhan. Si Uta tadi pingin diantarin ke kota, maksudnya dia pingin pulang soalnya ke rumahnya dia sendiri. Tapi jadinya pokoknya udah ke desa terdekat dan minta tolong semacam ke juru kunci di sana yang sedari awal buka proyekan itu di hutan tersebut yang ngebantuin mereka. Ada namanya pokoknya Bapak Baron. Nah pas Pak Baron ini tuh ngeliat si Uta, tatapannya beda geng. Si Uta baru dilihat dari atas sampai kaki gitu kan, kayak gitu. Orang-orang tapi kan bilang buru-buru nih, itu ada yang kesurupan Pak, tolong Pak, ada yang kesurupan. Yaudah akhirnya Pak Baron tuh diantarin tuh bareng-bareng ke sana. Tadinya Uta nggak mau ikut, tapi Pak Baron bilang kamu ikut juga. Ya udah mau nggak mau si Uta ikut lagi ke sana. Pas udah sampai ditanya sama orang-orang, si Wicak udah keluar dari hutan belum? Belum katanya. Akhirnya mereka masuk lagi ke dalam hutan, tapi si Uta bersikeras nggak mau ikut kali itu karena dia trauma ngeliat pocong banyak banget tuh di dalam. Dia nungguin aja tuh di camp tuh sama pekerja lain. Agak cukup lama gengs, sampai akhirnya nih orang-orang kelihatannya keluar hutan termasuk Pak Baron dan juga si Wicak. Wicak jalan kayak biasa, tapi di mulutnya kayak ada bekas-bekas merah gitu yang kayak abis udah dilap. Di situ orang-orang pada takut ya sama Wicak ya. Wicak juga kelihatan kayak orang linglung gitu. Pandangannya kosong, tapi masih bisa diajak ngomong. Dia bilang dia lapar katanya. Terus kayak ada yang manggil-manggil dia ke dalam hutan, makanya dia jalan ke situ ke dalam hutan. Si Pak Baron nanya, kamu pakai apa? Wicak bingung dong ditanya begitu. Pakai apa maksudnya? Iya, saya lihat ada yang berbeda dengan aura kamu. Aura kamu seperti orang yang sudah meninggal nih soalnya nih. Tapi kuat sekali auranya, tidak seperti manusia. Kamu juga auranya beda, kata si Pak Baron untuk si Uta. Nah, dengar begitu, Uta yakin nih, semua keanehan ini pasti ada hubungannya dengan minyak bintang dan suku yang mereka temui. Makanya di situ Uta cerita ke Pak Baron. Pak Baron dengarnya kaget luar biasa. Kamu ketemu suku itu di mana? Ya diceritain kan, dibawa abis kecelakaan. Nah di situ Pak Baron menjelaskan kalau sebenarnya minyak bintang itu memang bisa menolong, tapi membawa sial juga serta kutukan bagi orang yang memakainya. Karena gimana pun minyak bintang yang asli itu dipenuhi oleh mantra-mantra magis yang berasal bukan hanya dari dunia manusia, dimana kandungannya juga berisi hal-hal supernatural, yang mana orang yang menggunakannya itu akan lebih peka dengan dunia tak kasat mata. Nah, karena Uta hanya diolesi nih untuk menyembuhkan luka dan patah tulangnya, efek dari minyak tersebut mungkin bisa membuka mata batinnya, yang jadi Uta bisa ngeliat-ngeliat tuh tadi pocong-pocong. Tapi nggak tahu nih mata batinnya akan terbuka terus atau akan tertutup sewaktu-waktu. Nah, lain halnya dengan Wicak yang sebenarnya pantang atau bisa dibilang terlarang kalau sampai yang namanya minyak bintang itu ditelan, apalagi digunakan untuk menghidupkan seseorang yang sebenarnya telah tiada. Pak Baron sih bilang sebenarnya menurut dia, mungkin kala itu Wicak belum benar-benar mati, namun keadaannya kayak sekarat atau di ujung maut gitu, kayak sakaratul maut. Ya Uta juga nggak bisa memastikan ya, karena kan dia cuma ngecek dari nafas di hidungnya si Wicak doang, yang saat itu memang udah nggak terasa, tapi dia emang nggak ngecek misalkan apa detak jantung atau nadinya dan lain halnya, nggak ngecek. Udah keburu kaget dan shock juga ya kejadiannya waktu itu ya. Nah jadi mungkin minyak bintang itu membuat si Wicak nih lolos dari sakaratul maut dan kembali ke dunia, tapi konsekuensinya dia akan terus merasakan lapar yang tidak bisa dihilangkan dengan makanan apapun. Dan juga Wicak katanya akan susah mati kayak orang pakai susu. Dan jika dipakai untuk niat jahat, Wicak ini sebenarnya bisa dijadikan kuyang oleh suku tersebut. Kalau memang suku yang mereka temui itu jahat ya. Jadi cikal bakal kuyang itu katanya berasal dari minyak bintang itu juga, gengs. Namun Uta yang meyakini ya kayak Mamut, Oboy, sama Datuk Saduri itu kayaknya baik deh, nggak jahat. Cuma ya Allah walam. Yang jelas Uta nggak mau nih kejadian-kejadian horor ini tuh ada di hidupnya dia. Langsung nanya, gimana caranya supaya saya kembali normal? Pak Baron bilang, bisa, kamu harus ngelakuin ritual dengan memakan pisang emas, labu putih, sama daun kelor. Terus kalau Wicak nggak bisa. Karena jatuhnya, minyak bintang di dalam dirinya itu udah melekat. Jadi dia memang harus membawa kutukan dari minyak bintang itu sampai mati. Di situ mukanya Wicak kayak terdiam ya, antara kaget sama tetap kayak kosong gitu pandangannya. Bingung kali itu orangnya. Yang jelas setelah kejadian itu, Uta kan cerita akhirnya sama keluarganya nih. Ya keluarganya langsung heboh, kenapa kamu baru ngomong? Ya mereka sendiri kan soalnya orang Kalimantan ya. Jadi tahulah tentang masalah minyak bintang. Dari situ pokoknya si Uta katanya
di Rukia sampai 4 kali baru bisa bener-bener bersih. Sambil bener tuh disuruh makan pisang emas plus daun kelor. Tapi waktu proses rukiahnya katanya nggak ada yang sakit gimana-gimana banget sih. Cuma kayak moodnya ini berasa nggak tenang, cemas, dan mual-mual gitu, gengs. Sementara kalau Wicak itu akhirnya resign dari kantor. Tapi secara nggak langsung juga dipecat sih memang. Karena orang-orang sana takut. Ya akhirnya dia balik tuh ke kampung halamannya di Jawa. Tapi abis itu dia lost kontak sama Uta. Dan gak lama dari si Wicak resign, Uta juga resign. Karena jadinya dia doang nih, anak bontot gitu kan, junior prohibition, yang semakin didera-dera gitu sama seniornya sendirian, kagak punya teman, gak tahan dia. Ya Uta sih cuma khawatir dan penasaran dengan kabarnya Wicak. Soalnya beber kayak ditelan bumi, gak pernah kontakan lagi dari situ. Uta sendiri pun gak kenal ya sama teman-temannya Wicak ataupun keluarganya Wicak. Soalnya kan si Wicak itu statusnya perantau. Jadi Uta sebatas kenal rekan kerja di situ aja lah, mereka juga baru kerjanya belum lama-lama banget. Ya Uta sih cuman berpesan dan berdoa semoga Wicak baik-baik aja ya. So itu guys cerita dari Uta mengenai minyak bintang yang berkhasiat sih tapi membawa kutukan. Karena kalau si Wicak udah dipakainya level 1 kali itu ya. Yang ternyata itu tuh bisa menjadikan Wicak kuyang lah. Jadi serem banget ceritanya. Dan kalau menurut Pak Baron sih, sebenarnya Wicak mungkin waktu itu belum bener-bener mati. Ya memang sudah di ujung maut aja. Cuma apa mungkin bener si Wicak udah mati kali juga nggak ada tahu lah kepastian itu bagaimana. Karena waktu itu kan si Uta nggak bener ngecek keadaannya Wicak ya. Sebenarnya masih hidup atau enggak sih? Kalau bener Wicak harus menanggung kutukan dari minyak bintang itu selama hidupnya, kan jadi penasaran nasibnya gimana ya? Apa waktu itu sebaiknya mungkin ya udah dibiarkan meninggal aja? Soalnya katanya denger-denger nih, orang yang menggunakan minyak bintang itu bisa menjadi sakti, kayak kebal senjata, terus bisa menyembuhkan penyakit-penyakit begitulah. Tapi dia akan susah matinya. Terus juga dihantui sama makhluk-makhluk jahat karena aroma orang yang memakai minyak bintang itu kayak candu buat makhluk-makhluk seperti itu. Dan orang tersebut juga akan terus merasa lapar, jiwanya juga kayak emosian, penuh dendam yang kayak nggak tenang gitu hidupnya, gengs. Kayak panas mulu. Ya istilahnya soalnya orang itu dibilang melawan takdir kali ya. Ya orang harusnya udah mati, bangun lagi gitu ke dunia, jadinya gak tenang. Ya macam zombie. Cuma kalau zombie kan kagak bisa mikir ya. Kalau ini sih masih bisa mikir, tapi pikirannya kayak ruwet gitu, jadinya konslet. Bengong aja gitu kan, kayak si Wicak terakhir kali. Nah buat teman-teman ini pada di Kalimantan, boleh dong cerita-cerita tentang minyak bintang yang kalian tahu tuh gimana sih, kita kepo. Kalian tulis ya komen di bawah ya. Habisnya selama ini kan kalau kita misalkan apa pegel-pegel atau kesleo gitu tulangnya ya, taunya kalau minyak apa, minyak tawon atau minyak urut GPO. Paling banternya agak mahalan minyak kutus-kutus. Dari kemarin abis itu kita pegal banget. Benerin air sumur tuh kotor. Pompanya juga sempat mati jadinya. Kagak mandi, kita kagak punya air. Makanya mandek gitu bikin video. Ya repot banget ya hidup ya, permasalahan orang beda-beda. Masalah gue masalah ngurusin pompa air. Segala airnya juga luper lah. Lantai jadi kotor ya, mohon maaf pokoknya ya. Makanya kita pas denger minyak bintang, lah kok kayaknya ajaib bener. Tapi menakutkan ya. Makanya kalian bolehlah share-share cerita. Atau jangan-jangan kalian ada pernah pakai juga. Tulis ya di kolom komen ya. Soalnya pas gue tanya nih ke teman gue juga yang emang orang Kalimantan, katanya minyak bintang itu beneran ada. Tapi susah banget diakses. Atau nemuin orang yang bener punya minyak bintang asli. Soalnya pas gue lihat-lihat gitu kan, gue cari tahu di berbagai situs jual beli ya. Ada tuh banyak yang jual minyak bintang. Tapi kata teman gue mah, itu isinya paling cuma minyak urut. Nggak mungkin minyak bintang asli dijual belikan, katanya begitu lah. Kita kan kurang paham ya, makanya kita nanya. Buat kalian tahu, lagi-lagi tulis di kolom komen bawah. Terima kasih. Maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih udah nonton. Dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita, bisa ke email ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.